Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Permatalisti dari jurusan Sistem Informasi Bilingual 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat, yaitu diagram WBS dari studi kasus Sistem Informasi Kepegawaian SIMPEK berbasis web, studi kasus Subak Administrasi Kepegawaian UIN Kepegawaian Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini tujuan penelitiannya adalah menganalisis sistem yang ada, current system, pada subbagian administrasi kepegawaian Pusat UIN Jakarta. Yang kedua, mengembangkan aplikasi kepegawaian yang berbasis web, berbasis desktop menjadi aplikasi berbasis web pada subbagian administrasi kepegawaian Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang selanjutnya, merancang aplikasi kepegawaian yang dapat menunjang aktivitas administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir, menguji aplikasi kepegawaian yang baru dengan metode blackboard testing. Selanjutnya, yaitu apa sih WBS itu sendiri? Jadi Work Breakdown Structure atau WBS adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan project management tools. Di sini saya telah membuat contoh dari WBS itu sendiri, yaitu dengan judul yang sama dari skripsi pengembangan proyek sistem informasi kepegawaian berbasis web, studi kasus Subak Administrasi Kepegawaian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya membuat 4 langkah, yaitu yang 1.0 analisis kebutuhan, 2.0 desain tampilan, 3.0 implementasi, dan 4.0 pengujian. Lanjut, kita mulai dari 1.0 yaitu analisis kebutuhan. Di sini saya membagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pada tingkat pertama yaitu analisis kebutuhan, saya breakdown menjadi 1.1 mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem kepegawaian, 1.2 membuat V-model, dan 1.3 mendefinisikan rencana aplikasi. Selanjutnya 1.1 yang mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem kepegawaian, saya breakdown lagi menjadi 1.1.1 yaitu observasi, dan 1.1.2 studi pustaka, dan yang 1.1.3 yaitu wawancara. Selanjutnya observasi sendiri saya breakdown lagi menjadi 1.1.1.1 melakukan pengamatan SIMPEK. Selanjutnya pada tingkat kedua yang 1.3 yang mendefinisikan rancangan aplikasi, saya breakdown menjadi 1.3.1 mengamati sistem yang telah ada. Selanjutnya 1.3.2 mendefinisikan masalah yang tersedia. 1.3.3 menentukan alur bisnis. Pada tingkatan ketiga di wawancara, saya breakdown menjadi 3 bagian, yaitu 1.1.3.1 menyampaikan daftar pertanyaan untuk wawancara. Selanjutnya menentukan tempat dan waktu wawancara itu sendiri. Dan yang ketiga melakukan wawancara. Selanjutnya pada bagian 2.0 desain. Jadi desain di sini saya membagi menjadi 3 tingkatan. Yaitu pada tingkat pertama itu ada 2.0 desain. Saya breakdown lagi menjadi 2.1 merancang DFD. Selanjutnya 2.2 membuat rancangan basis data. Selanjutnya 2.3 mendesain tampilan user interface. Pada tingkat kedua yang 2.2 membuat rancangan basis data, saya breakdown lagi menjadi 2 bagian, yaitu 2.2.1 membuat entity relational database atau ERD, dan 2.2.2 mengkonversi ke dalam bentuk logical record structure. Selanjutnya pada tingkat kedua yang mendesain tampilan user face, saya breakdown menjadi yang pertama membuat halaman beranda, terus yang kedua juga membuat halaman login, dan yang ketiga itu juga dibutuhkan membuat halaman logout. Selanjutnya 3.0 yaitu implementasi.
Jadi pada tingkat implementasi sendiri saya bagi menjadi tiga tingkatan. Yaitu pada tingkat pertama ada 3.0 implementasi. Pada tingkat kedua, selanjutnya saya breakdown. Pada tingkat kedua ada 3.1 melakukan deployment terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Selanjutnya ada 3.2 yaitu pengujian sistem. Dan pengujian sistem itu sendiri kita breakdown lagi menjadi 3.2.1 yaitu proses pengunggahan file-file project ke server. Selanjutnya yang terakhir adalah 4.0 yaitu pengujian. Jadi pada pengujian ini sendiri saya bagi menjadi 4 tingkatan. Pada tingkat pertama yaitu ada 4.0 yaitu pengujian. Pengujian itu saya breakdown menjadi 2 bagian yaitu 4.1 melakukan pengujian pada sistem dan yang 4.2 membuat dokumentasi dari hasil akhir desain yang dibuat. Selanjutnya pada 4.1 yang melakukan pengujian pada sistem, saya breakdown lagi menjadi 4.1.1 melakukan analisis kesalahan selama pengujian sistem berlangsung. Pada tingkat selanjutnya saya breakdown lagi pada tingkat 4.1.1.1 yaitu melakukan evaluasi terhadap user interface system. Baiklah, materi yang saya sampaikan sudah habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.